Pak. Pak, ngadep sini Pak. Boleh lihat sini Pak. Alhamdulillah dari sore hari ini, siang hari ini, saya bertemu dengan Bapak Romahur Musi, Pak Romi, Ketua Umum P3. Setelah makan siang tadi, saya ingin menyampaikan satu hal saja yang berkaitan dengan kita, yaitu karena kita adalah bangsa yang majemuk, yang akan terus menghadapi perbedaan yang ada. Solusinya adalah kembali pada konsep negara hukum. Pegangan kita adalah apa yang tercantum dalam konstitusi, bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekuatan massa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Romi. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Pak Presiden yang kami hormati, dalam diskusi ringan yang tadi ditemani Coto Makassar tadi di dalam, ada beberapa hal yang kami bincangkan dengan Pak Presiden. Pertama, kita perlu kembali kepada dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang menjadikan keanekaragaman itu sebagai kekayaan kita dan faktor perekat kita, bukan sebagai faktor pembeda kita. Itu hal yang paling prinsip karena kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. Yang kedua, di Indonesia Islam hadir sejak menjelang proklamasi sebagai faktor perekat, pemersatu, sebagai faktor pengayom. Dan itu tidak lain karena selama ini Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin ini artinya kehadiran Islam itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dan dalam kerangka itulah saya kira dalam kedudukan Islam sebagai perekat itu, maka wajah Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang menarik, wajah Islam yang merangkul, bukan wajah Islam yang garang, bukan wajah Islam yang membawakan kekerasan, dan juga bukan wajah Islam yang terus-menerus menimbulkan ketegangan. Kita sudah cukup belajar dari negara-negara di belahan timur tengah sana bahwa perbedaan mazhab menjadikan mereka berperang, perbedaan hasil pemilu menjadikan mereka berperang, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya furu'iyah yang merupakan cabang-cabang agama menjadikan mereka berkeras-kerasan. Saya kira kita harus pelihara keislaman kita di Indonesia sebagai perekat, dan oleh karenanya lah dalam konteks itu P3 menghimbau kepada seluruh pemimpin umat di Indonesia, para ustadz, para pimpinan ormas Islam untuk sama-sama kita memelihara warna keislaman itu. Yang ketiga tentu berkaitan dengan proses hukum yang sudah berjalan terhadap tuntutan dari aksi damai tanggal 4 November 2011.
marilah kita sama-sama sebagai bangsa melakukan pengawalan proses hukum di sana. Sudah ada lembaga-lembaga negara yang secara resmi melakukan progres, membawa kemajuan, sudah melakukan proses-proses hukum yang kita sama-sama hormati. Tugas kita mengawal, dan mengawal proses hukum itu ada caranya gitu, tidak dengan melakukan aksi massa berikutnya. Karena itu tentu Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam yang tertua di Indonesia, dihuni oleh para ulama, oleh para kiai, sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama pekan lalu yang juga dibuka oleh Bapak Presiden. Kami menghimbau agar aksi tanggal 2 Desember 2016 untuk tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga-lembaga negara, dan itu tidak bisa dilakukan dengan aksi massa berikutnya. Berikutnya kita juga prihatin dengan adanya seruan untuk melakukan rush money pada tanggal 2 Desember itu. Sampai-sampai Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan agar hal ini dihindarkan. Kita harus ingat bahwa segala tindakan yang menyakiti diri kita sendiri akan memukul ekonomi kita. Kalau kita melakukan rush money, itu bukan kebangkrutan siapa-siapa, tetapi kebangkrutan ekonomi kita yang akan mungkin saja bisa terjadi. Karena itu kepada seluruh pemimpin umat, pemimpin massa, dan siapapun yang memegang kantung-kantung umat di Indonesia, marilah kita sama-sama wujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejuk, Indonesia yang harmonis, dan terus kita kawal proses hukum yang sudah berjalan kemarin itu dengan tanpa melakukan aksi-aksi dan pemusatan-pemusatan massa yang pada sedikit banyaknya juga mengganggu ketertiban umum. Meskipun terlepas dari keinginan dibawakannya aksi itu secara damai, saya kira adalah lebih baik kita meredam emosi umat, kemudian melakukan anger management. Karena anger management ini saya kira hal yang penting ke depan, dan sebagai bangsa kita sama-sama memiliki masa lalu, memiliki keharmonisan, dan mari kita rawat kebinekaan kita dengan sama-sama mengembangkan faham agama yang toleran. Saya kira itu. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden juga Pak Romi. Izin saya Friska Clarissa dari Kompas TV. Dalam Pilkada DKI, P3 menjadi salah satu dari partai pengusung pemerintah yang memiliki pilihan politik berbeda dengan mayoritas partai pengusung pemerintah lainnya. Yang pertama untuk Pak Presiden, bagaimana Pak Presiden menanggapi pilihan politik yang berbeda ini? Adakah dampaknya terhadap konfigurasi politik dalam koalisi pendukung pemerintah? Yang kedua untuk Pak Romi, sejauh mana komitmen dari P3 dengan pilihan yang berbeda di Pilkada DKI Jakarta ini untuk tetap mengusung pemerintahan Jokowi JK? Terima kasih. Itu haknya partai, itu hak setiap partai, dan itu juga haknya dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Saya nggak mau ikut-ikut di situ, nggak mau ikut-ikut di situ. Cukup. Baik, makasih Bapak Presiden. Sejak awal setiap partai politik tentu memiliki mekanismenya. Pada Pilkada 2017 ada 101 pilkada, dan Pilkada DKI hanya salah satu saja. Di banyak tempat kami juga bersama-sama dengan partai koalisi pemerintah di tingkat nasional yang lain, seperti saudara ketahui di Banten kami juga bersama PDI Perjuangan dan Nasdem, tapi berbeda dengan Golkar yang memiliki calon sendiri. Di Gorontalo kami bersama dengan PDI Perjuangan tetapi berbeda dengan Golkar. Di Bangka Golkar punya calon sendiri, PDI punya calon sendiri, P3 punya calon sendiri, Nasdem punya calon sendiri. Jadi ini adalah dinamika politik lokal yang tidak terhindarkan. Sejak muktamar di Surabaya dulu, kemudian diulangi lagi di muktamar Pondok Gede bulan April yang lalu, P3 memiliki komitmen yang sama, yang tetap, yaitu bahwa kita bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini sampai 2019 yang akan datang, dan kita memastikan koalisi itu solid, tidak ada perubahan-perubahan apapun. Mengapa? Karena agenda kita, terutama agenda ekonomi kita, jauh lebih besar daripada energi yang kita butuhkan dan kita curahkan beberapa pekan terakhir ini untuk terus berbeda, untuk terus mengangkat satu isu saja. Ada banyak persoalan kita, terlebih kemarin setelah Amerika Serikat terpilih Presiden Trump, berefek sedikit ke rupiah, padahal ketika kita lihat
keberhasilan tax amnesty, ingat bahwa tax amnesty kita adalah paling berhasil di dunia setelah India, itu seluruh indikator ekonomi makro kita membaik, ya, fungsi intermediasi perbankan membaik, tetapi kemudian kalau kita larut dalam perbedaan yang energinya terus-menerus dibakar kepada umat, saya khawatir bahwa kita sebenarnya sedang terlena dengan satu persoalan yang hanya satu dari sekian banyak masalah di Republik kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Saya Andi dari Kompas. Sejak tanggal 7 November, Presiden aktif menggelar serangkaian konsolidasi dengan banyak pihak. Pertanyaan saya sederhana Pak. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari serangkaian konsolidasi itu, baik dengan organisasi kemasyarakatan, dengan satuan TNI dan Polri, dan juga dengan pimpinan partai politik. Apakah tradisi konsolidasi ini akan diteruskan pasca peristiwa 4 November? Saya kira kita perlu penjelasan lebih jauh Pak, sebenarnya apa yang bisa dipetik dari serangkaian konsolidasi ini? Terima kasih. Ya, ini konsolidasi kebangsaan, dan ini juga mengingatkan kita semuanya, pemerintah dan kita semuanya, betapa pentingnya ideologi Pancasila, betapa pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, betapa pentingnya kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dan mengingatkan kita semua juga bahwa kita memang berbeda-beda, faktanya seperti itu. Sehingga pada saat konsolidasi itu, baik ke TNI, ke Polri, kemudian ke ulama-ulama, ke tokoh-tokoh, kita menjadi semakin tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita lakukan. Yang sebelumnya kita tidak berpikir sejauh itu, tetapi dengan kita datang berkunjung, silaturahmi, menjadi semakin tahu betapa pentingnya yang saya sampaikan di depan tadi. Dan ini akan terus kita lanjutkan dalam terutama nantinya dalam mengimplementasikan pemantapan ideologi Pancasila. Baik, terima kasih Bapak. Saya Johan dari Radio El Sinta, Pak Romi dan Bapak Presiden. Setelah Pak Romi menghimbau umat tidak melakukan aksi, menurut Pak Romi mereka itu siapa? Dan apakah ini akan bisa diikuti oleh akar rumput untuk P3 khususnya? Bagi Bapak Presiden, sepertinya beberapa tokoh sudah menginginkan kedamaian dan juga aksi itu dilakukan dengan tertib. Apakah pemerintah akan mengambil tindakan tegas kalau mereka tetap turun? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kalau menanyakan mereka itu siapa, teman-teman wartawan lebih paham di mana alamatnya. Jadi saya kira kita sudah tahu tokoh-tokoh yang selama ini turun di sana dari kelompok yang menyebut dirinya GNPF Majelis Ulama Indonesia. Hari Jumat kemarin kami selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan mendampingi saya bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin. Cukup lama kami bertemu, sekitar 3,5 jam, dan kami membahas berbagai hal, termasuk pandangan MUI terhadap rencana pelaksanaan aksi damai 2 Desember 2012. Kiai Ma'ruf sendiri mengatakan kepada kami bahwa sudahlah, kita sudah pada titik di mana mengantarkan proses hukum itu masuk ke koridornya. Ada proses-proses yang saya katakan bagi Partai Persatuan Pembangunan yang justru terpenting adalah langkah-langkah parlementarian melalui DPR. Karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang meneruskan aspirasi itu. Dan kita sudah menangkap aspirasi itu. Karena itu, kalau soal seruan apakah ini diikuti atau tidak,
saya katakan ini himbauan kepada seluruh pemimpin umat. Saya kira kita punya kaidah di dalam hukum Islam itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi jangan sampai untuk mencapai kebaikan itu menimbulkan kemafsadatan atau keburukan. Jadi jangan sampai keinginan yang baik kemudian akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Nah, karena itulah sekali lagi kita himbau hal ini, dan ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia karena baru hari Jumat kemarin kami bertemu dengan Kiai Ma'ruf dan itulah pendapat yang juga sama-sama kita sepakati bersama. Saya kira itu. Ya. Cukup? Ya.